Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang rambut. Iya, tentang rambut. Kita semua pasti punya namanya rambut ya. Iyalah. Kali ini kita bakal ngebahas tentang rambut rontok, yaitu penyebab rambut rontok itu apa sih? Kemudian cara mencegah rambut rontok itu kayak gimana? Jangan skip video ini, karena nanti aku bakalan kasih tahu kalian gimana cara menentukan kalian itu rambut rontoknya itu parah atau enggak. Kalau parah banget, itu berarti kalian butuh pemeriksaan lebih lanjut. Artinya kalian harus dilakukan perawatan. Mungkin aja ada faktor yang mempengaruhi rambut kalian sangat-sangat rontok sampai nggak normal. Rambut rontok itu normal ya, tapi ada indikatornya normalnya itu seberapa banyak gitu. Jadi kalian jangan skip karena nanti aku bakal kasih tahu kalian kayak gimana caranya. Oke? Oke, seperti biasa, sebelum kalian lanjut untuk tonton video ini, pastikan kalian udah pencet tombol like, komen, dan share videonya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini juga, dan aktifkan tombol loncengnya di bawah. Oh iya, jangan lupa untuk follow Instagram aku juga @juninuseria_. Sekarang kita bicara soal rambut ya. Sorry, rambut itu emang mahkota banget sih buat kita. Kalau rambut aku berminyak aja, aku tuh pengen cepat-cepat keramas, pengen rambutnya lebih sehat, nggak lepek lagi gitu. Jadi saking pentingnya rambut itu bagi aku sendiri dan juga kalian. Anyway, sebelum video ini kita lanjutkan lagi, aku mau kasih tahu kalian untuk komen dulu di bawah. Buat kalian yang punya rambut rontok, kalian boleh ceritain di bawah rambut rontok kalian itu bagaimana? Apakah kalian rambut rontoknya parah banget? Atau justru kalian yang memang udah nggak peduli lagi terserah mau rontoknya seberapa banyak? Tapi inget guys, kalian harus perhatikan ini benar-benar menentukan kesehatan kalian. Soalnya kalau rambut kalian itu rontoknya banyak banget, berarti emang ada penyakit dalam tubuh kalian yang gak kalian sadari, ataupun yang kalian sadari yang membuat rambut kalian rontok. Nah contohnya aja ya, yang kayak cancer. Makanya kalian harus perhatikan, karena rambut itu sebagai faktor penentu juga apa kalian punya masalah kesehatan atau tidak. Oke, langsung aja kita ke intinya. Jadi seperti yang aku bilang, rambut rontok itu ada yang normal dan ada yang tidak normal. Rambut rontok dikatakan normal apabila rontoknya itu dalam perharinya, setiap harinya gitu, sekitar 20-100 helai rambut. Nah, kalian coba kira-kira aja deh, berapa banyak sih 50 helai, 100 helai itu? Apakah kalian emang rontoknya sebanyak itu setiap kali kalian nyisir, atau setiap kali kalian keramas, ada rambut yang rontok, itu kalian kira-kira? Kalau sampai banyak banget juga kalian tahu juga gitu. Kalian pasti bisa memperkirakannya. Kalau emang udah banyak banget nih di tangan gitu ya, sampai segenggam, berarti itu rontoknya parah banget. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau rambutnya itu rontok 20-100 helai per hari, itu masih normal. Kenapa? Karena memang rambutnya itu nanti nggak akan menyebabkan kebotakan. Tapi itu emang fasenya dimana rambut itu emang rontok. Karena rambut rontok itu juga sebagian dari fase pertumbuhan rambut ya. Jadi ada yang namanya fase rontok juga. Karena walaupun nanti dia rontok, dia bakalan tumbuh lagi gitu. Yang kita takutkan kalau dia rontok nggak tumbuh lagi. Nah, jadi ada beberapa fase pertumbuhan rambut ini. Yang pertama ada fase anagen. Ini adalah fase pertumbuhan di mana rambut kita itu tumbuh dan bertahan selama 2-6 tahun. Jadi setelah 2-6 tahun dilanjutkan dengan fase pertumbuhan rambut yang berikutnya. Ada yang namanya fase katagen. Ini merupakan fase transisi sebelum masuk ke fase telogen. Jadi di fase telogen, fase yang ketiga, itu akan ada yang namanya rambut rontok, fase kerontokan ya. Jadi di situ rambut kalian bakalan rontok seperti yang aku bilang. Maksudnya ini rontoknya yang normal tadi ya, 220-100 helai per hari. Jadi itu adalah fase rontok atau telogen. Jadi di situ dia bakalan rontok, tapi 2-3 bulan berikutnya dia bakalan tumbuh lagi. Itu artinya kerontokan kalian emang normal. Tapi kalau nggak tumbuh lagi dalam 2-3 bulan, berarti ada masalah yang mempengaruhi pertumbuhan rambut kalian. Entah itu masalah kesehatan kalian atau masalah lainnya gitu ya. Jadi intinya kalau siklus pertumbuhan rambut ini tuh yang 3 ini terganggu, diantaranya ada yang terganggu, itulah yang menyebabkan nantinya kebotakan. Kalau misalnya di fase telogen harusnya tumbuh dalam 2-3 bulan, tapi nggak tumbuh, berarti ada yang terganggu nih. Nah, seperti itu. Lalu apa sih penyebab rambut rontok berlebihan ini? Nah, penyebab rambut rontok ini berlebihan banget, yang pertama bisa karena stres emosional ya. Kenapa dibilang kita nggak boleh stres? Karena emang pengaruh dampaknya itu banyak banget. Salah satunya ke rambut rontok ini.
Nah, di saat kalian punya stres emosional, entah kalian punya banyak pikiran, beban permasalahan, keluarga, nggak mungkin ada keluarga yang sakit sampai membuat kalian stres. Nah, itu bisa menyebabkan yang namanya rambut rontok juga. Ya. Kemudian bisa karena stres fisik. Nah, contoh paling umum aja, misalnya kalau perempuan ini melahirkan, pasti itu adalah stres fisik ya. Dari situ terdapat stres fisik, ya iyalah melahirkan gitu. Nah, di situ akan ada yang namanya kerontokan rambut. Next, karena adanya perubahan hormonal. Nah, perubahan hormonal ini misalnya perempuan menyusui, perempuan hamil, ataupun perempuan lagi menstruasi. Nah, itu bisa juga memicu kerontokan rambut. Next, karena menderita penyakit tertentu. Nah, penyakit tertentu ini apa? Misalnya alopecia areata atau penyakit infeksi lainnya, misalnya autoimun atau bahkan cancer yang mengharuskan rambut kalian itu rontok. Kenapa? Di saat rambut kalian rontok itu adalah fase pertahanan diri. Ya, pada saat semua badan kita itu lemah, sel-sel kita semuanya melemah, tubuh ini mengambil jalan keluar ya, akan mendahulukan yang lebih penting, misalnya organ-organ dalam tubuh kita, misalnya jantung kita, itu kan lebih penting ya. Jadi pertumbuhan ataupun sel-sel yang baik itu akan lebih ke sana gitu, nutrisi kita akan lebih ke sana. Nah, sedangkan yang ke rambut, nutrisinya berkurang sehingga rontok, seperti terabaikan gitu karena ada yang lebih difokuskan untuk disembuhkan. That's why rambut kita itu rontok kalau kita punya penyakit tertentu. Nah, kemudian ada banyak juga lagi faktor yang mempengaruhi, misalnya kalian lagi diet ketat lah, sampai menyebabkan rambut kalian itu rontok. Kalian pasti udah sering dengar ini ya, kalau kalian tuh diet parah banget sampai turunnya drastis banget, berarti itu ada ketidakseimbangan di badan kalian, di tubuh kalian, sampai membuat rambut kalian rontok. Mungkin aja kalian kekurangan nutrisi pada saat kalian diet, sampai nutrisi ke rambut itu udah nggak didahulukan lagi sama tubuh, karena ada yang lebih penting yaitu organ di dalam tubuh kita daripada rambut. Next, bisa juga karena demam tinggi, atau mungkin baru sembuh dari sebuah penyakit, atau menjalankan perawatan tertentu sampai menyebabkan rambutnya itu rontok, misalnya kayak kemoterapi ya untuk yang cancer. Nah, itu juga kalian pasti bisa lihat rambut mereka yang cancer itu bakalan rontok juga, efek dari perawatan yang mereka terima. Next, bisa juga karena perawatan rambut yang kalian lakukan, misalnya kalian bleaching lah, ngecat rambut lah, ataupun kalian nge-smoothing, nge-curling, ngecatok. Nah, itu juga bisa menyebabkan panas di rambut karena bahan-bahan kimia ataupun terpapar sama zat panas dari catokannya ya, itu akan menyebabkan kerusakan pada rambut. Bayangin aja kalau kalian tiap hari terkena sama panas catokan gitu, kalau kulit kalian aja kayak gimana, melepuh ya, apalagi rambut gitu. Makanya rambut ini sebenarnya harus kita jaga banget. Kalaupun kalian perlu banget harus ngecatok ataupun nge-bleaching atau apapun itu, kalian pastikan kalian pakai produk untuk menjaga rambut. Ya, hair care rutin kalian itu apa harus jelas, supaya emang rambut kalian tuh nggak rusak pada saat kalian terpapar sama zat-zat kimia lain ataupun zat-zat panas lain seperti catokan. Kemudian aku juga bakalan kasih tahu kalian apa sih masalah-masalah kerontokan rambut. Yang pertama ada yang namanya alopecia androgenik. Nah, alopecia androgenik ini tuh karena faktor genetik, di mana rambut itu mengalami penyusutan dan pertumbuhan folikel rambut itu udah nggak bagus lagi karena faktor genetik. Karena hormon androgennya inilah yang menyebabkan penyusutan atau ketidaksempurnaan dari pertumbuhan folikel rambut. Yang kedua adalah kerontokan TE atau telogen effluvium. Nah, ini merupakan kerontokan yang paling sering didengar apalagi dari medis ya. Ini merupakan kerontokan yang dimana lebih dari 20-100 helai per hari. Ini terjadi karena ada gangguan pada saat siklus pertumbuhan rambut, yaitu terutama pada fase telogen, di mana rambut tidak tumbuh lagi pada 2-3 bulan. Jadi emang ada gangguan pada siklus pertumbuhan rambutnya. Yang ketiga adalah alopecia areata. Nah, ini terjadi karena sistem imun kita itu menyerang folikel rambut. Jadi dia menganggap folikel rambut kita itu benda asing yang harus dimusnahkan. Jadi sampai-sampai folikel rambut kita itu ataupun kulit kepala kita itu mengalami peradangan sampai botak, sampai rontok. Nah, kita sampai ke area yang paling penting, yaitu pemeriksaan rambut rontok. Jadi di sini kita bakalan meriksa kayak gimana sih menentukan kalau rambut kita itu rontoknya parah atau enggak, normal atau tidak. Nah, hal yang paling umum kita dengar yaitu menggunakan hair pull test. Jadi hair pull test ini merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk menentukan seberapa kuat rambut itu menempel pada folikel rambut. Nah, ini caranya kayak gimana? Kita pakai 3 jari ini ya. Kita pakai 3 jari, jempol, telunjuk, dan jari tengah. Kita ambil kira-kira 50-80 helai, kira-kira segini aja. Kemudian dengan 3 jari kita ini, mulai dari akar rambut kita tarik, nah sampai ke ujung.
tarik ya. Nah, sini nggak ada juga sih, nggak ada yang nempel. Kalau misalnya kalian ngedapetin ada rambut yang rontok pada saat kalian menarik ini, kalau misalnya kalian nggak menemukan atau misalnya kurang dari 2 helai, berarti rambut rontok kalian itu normal. Tapi kalau rontoknya itu lebih dari 2 helai pada saat kalian tarik, berarti kalian memang ada masalah kesehatan tertentu. Kalian butuh perawatan atau mungkin kalian butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat apa penyebab rambut kalian itu rontok banget. Jadi itu guys caranya hair pull test. Kalian coba di rumah ya, seperti yang aku bilang tadi. Coba kalian coba lagi ya. Jadi ini itu untuk menentukan seberapa kuat batang rambut itu menempel pada folikel ya. Nah, nggak ada. Nah, ini aku udah buat 2 kali, tapi rambut aku juga rontok guys, cuman nggak parah banget, masih normal aja. Oke, sekarang yaitu untuk mencegah rambut rontok berlebihan ini. Nah, bagaimana ya mencegahnya? Kalian batasi penggunaan zat kimia yang terpapar ke rambut kalian, ataupun zat panas. Misalnya kalian catok, mengeriting rambut kalian, meluruskan, or anything, kalian batasi, kalian kurangin gitu. Ataupun kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah dilakuin. Kemudian kalian kurangi untuk ngecat rambut, ngewarnain rambut, apapun itu jenisnya, yang dimana bahan kimia itu terpapar ke rambut kalian gitu ya. Kalian kurangi, dan sebisa mungkin kalau memang harus banget ya, kalian cari yang paling aman, yang benar-benar volume zat kimianya itu sedikit banget. Atau aku saranin bahkan kalau rambut kalian udah parah banget ya rontoknya, itu jangan dipakai dulu zat-zat kimia atau zat-zat panas yang kepapar ke rambut kalian. Kemudian, jangan mengepang ataupun mengikat rambut kalian pada saat rambut kalian basah. Kemudian jangan sisir rambut kalian pada saat basah. Kenapa? Di situ rambut pada saat basah itu sangat lunak dan lembek banget, akarnya itu nggak kuat karena ya basah gitu. Jadi lebih mudah rontoknya. Nanti kalau kalian sisir dengan jari aja, pasti ada tuh yang rontok gitu. Nah, selain itu pada saat kalian mengikat rambut ataupun mengepang atau segala macam itu jangan terlalu kencang-kencang supaya emang rambut kalian tuh nggak sampai ketarik banget gitu loh. Kemudian solusi terakhir yang bisa aku kasih adalah kalian boleh pakai yang namanya shampoo bayi. Shampoo bayi itu biasanya lebih sedikit zat-zat kimianya dan lebih lembut juga untuk rambut. Kalian bisa pakai shampoo bayi ini ya. Misalnya yang kayak gini, aku pernah pakai yang kayak gini dan rambut aku benar-benar halus banget, bagus banget, dan ya lebih sedikit aja gitu zat kimia. Karena kalau banyak zat kimia ada pelembut lah, pewangi lah, apalah segala macam shampoo sekarang yang bahkan bisa memaksa rambut kita untuk lembut, padahal rambut kita aslinya nggak lembut-lembut banget. Nah, berarti itu kita bisa lihat kalau zat kimia itu emang banyak di situ. Jadi kalian boleh pakai yang namanya shampoo bayi untuk lebih mengurangi zat-zat kimia yang terpapar ke rambut kalian, karena shampoo bayi itu lebih lembut. Nah, oke guys, itu dia tentang masalah rambut rontok ini. Aku udah jelasin penyebab-penyebabnya tadi. Kemudian cara kalian juga ngetes rambut kalian itu rontoknya separah apa melalui hair pull test. Kalian coba di rumah, itu mudah banget. Kalau emang rambut kalian tuh rontoknya parah banget, silahkan kalian periksakan ke dokter untuk ngecek bagaimana kondisi kesehatan kalian. Kemudian pastikan kalian juga melakukan pencegahan untuk mengurangi rambut rontok kalian. Kurangi yang terpapar ke rambut kalian, zat kimia, zat panas, atau apapun itu, kalian kurangi. Sayangi rambut kalian. Kan gak enak ya kalau rambutnya itu tipis banget ataupun pitak di satu area. Jadi kalian ya usahakanlah bagaimana caranya supaya rambut kalian tuh benar-benar tetap sehat. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada mungkin pengalaman rambut rontok yang mungkin rambut kalian sekarang udah sehat lagi, coba kalian ceritakan di bawah di kolom komentar. Kemudian kalian pakai produk apa aja dan bagaimana solusi yang kalian lakukan untuk mengembalikan rambut kalian lebih lebat lagi setelah rambut kalian rontok. Atau mungkin di antara kalian ada yang rambutnya rontok, coba kalian komen di bawah apa sih penyebab rambut kalian itu rontok. Mungkin kalian ada masalah kesehatan lainnya, kalian juga boleh komen di bawah. Dan kalian boleh request juga video apa selanjutnya bakalan aku buat. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, komen nantinya, kemudian share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya di bawah. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @junivisaria_z. Oke guys, thanks for watching. See you on my next video. Bye.